Kita mau datang ke hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau rasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Allah dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap kasih yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Saat pagi hari ini Tuhan, kami mau datang dengan ucapan syukur, menyadari setiap kehidupan kami hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Menyadari apa yang terjadi dalam hidup kami adalah berkat-berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini hadirlah tengah-tengah kami. Bertatalah di atas pujian kami, karena kami memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan, beracaralah dan beri kemenangan lebih lagi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari pada saat pagi hari ini kita mau sadari setiap kehidupan kita hanyalah berkat kemurahan Tuhan. Masa depanku
sangat baik dalam hidup kami. Saat pagi hari ini Tuhan, lebih lagi kami mau bersorak-sorai memuji Engkau, Allah yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Allah yang baik pada saat pagi hari ini ada di tengah-tengah kita. Amin. Dia bertata di tengah-tengah kita. Mari kita masuki gerbang Tuhan dengan hati yang bersih. Kita puji dan muliakan Dia. Kita agungkan Dia karena kebaikannya dalam hidup kita. Amin. Masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku, sebab Dialah Yesus Tuhan, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dialah Yesus Tuhan, kasih setianya kekal. Bagi Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku, sebab Dialah Yesus Tuhan, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dialah Yesus Tuhan, kasih setianya kekal. Sebab Dialah Yesus Tuhan, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dialah Yesus Tuhan, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Kembali katakan, ku nyanyikan pujian bagi Tuhan. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dialah Yesus Tuhan, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dialah Yesus Tuhan, kasih setianya kekal. Sebab Dialah Yesus Tuhan, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dialah Yesus Tuhan, kasih setianya kekal. Kasihnya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sekali lagi terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Mari angkat tangan kita, tanda Dia baik, sebab Dia baik. Haleluya. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dialah Yesus Tuhan, kasih setianya kekal. Sebab Dialah Yesus Tuhan, haleluya, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dialah Yesus Tuhan, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal. Amin. Kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Amin. Nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Allah yang kita sembah, Allah yang baik.
kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Dia tak pernah tinggalkan kita karena dia gunung batu dan keselamatan kita. Amin. Dia Tuhan yang benar. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Haleluya. Kau
Dia adalah Allah yang benar, yang selalu memegang janji-Nya. Apa yang terjadi dalam hidup kita saat-saat ini, satu hal yang kita mau yakini, kita memiliki Allah penolong yang setia. Allah yang tak pernah meninggalkan hidup kita. Allah yang akan membawa kita terbang lebih tinggi melampaui setiap permasalahan hidup kita. Sehingga kita berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau Tuhan, yang memberi kekuatan kepada hidupku. Amin. Kita angkat pujian. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Dengan iman katakan, Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, terima kasih Tuhan. tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kami bangga memiliki Allah penolong dalam hidup kami. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Saat pagi hari ini, yang mengerti setiap keperluan hidup kita ada di tengah-tengah kita. Mari kita lebih berhadapan hidup kita kepada Tuhan. Kita mau yakini bahwa segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan dalam hidup kita. Kita bangkit berdiri, angkat pujian ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat.
Bapak Jati berdoa untuk firman Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapak. Kami tahu Tuhan bahwa dalam kehidupan kami ini kami tidak mudah Tuhan. Banyak sekali permasalahan yang kami hadapi ya Bapak. Hidup ini tidak selalu mulus ya Bapak, tapi satu hal yang kami percaya Bapak, bahwa kami punya Allah yang kuat seperti Engkau. Kami punya Allah yang besar seperti Engkau ya Bapak. Haleluya. Allah yang sanggup menopang kami, Allah yang sanggup menolong kami Tuhan. Allah yang sanggup memberi kekuatan kepada kami Tuhan untuk melampaui setiap permasalahan kami hadapi saat ini ya Bapak. Untuk itu Tuhan kami menyerahkan hidup kami pagi hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Biarlah otoritas Allah sendiri yang mengatur jalan hidup kami ya Bapak. Kami berserah padamu Tuhan, kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang kuat Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kalau sebentar kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan, Kau berkati kami Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, berikan pengertian, understanding kepada kami Tuhan untuk mengerti akan firman Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan firman-Mu Tuhan, Kau berkati, Kau sembunyikan di balik salib-Mu ya Bapa, sehingga firman yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu Tuhan hanya berada daripada Tuhan saja. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat kita berjumpa kembali oleh kemurahan Tuhan. Dan ini adalah karena kasih Tuhan kita boleh ada, kita boleh sehat, dan kita sudah memuji memuliakan Tuhan. Baik, saya akan mengajak kita untuk membaca Alkitab. Kita buka Mazmur 133 ayat 1. Mazmur 133 ayat 1. Satu ayat kita baca bersama-sama dengan suara yang keras, maka iblis gemetar. 1, 2, 3. Nyanyian siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Terpujilah Tuhan karena kasih setianya kekal buat selama-lamanya. Silakan duduk kembali. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sengaja saya membaca hanya ayat yang pertama. Biasanya di dalam khotbah ataupun renungan-renungan harian, ayat ini akan disampaikan dalam satu perikop. Kenapa? Karena ayat ini, ayat pertama ini berakibat ayat-ayat berikutnya. Ketika saudara-saudara diam bersama dan dengan rukun, maka ada berkat-berkat yang dicatat oleh Mazmur pasal 133 ini. Tetapi pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Bagaimana caranya agar kita bisa hidup rukun? Ya. Sekali lagi, bagaimana caranya kita bisa mengalami kebersamaan yang rukun? Ini penting. Karena berkat-berkat seterusnya itu bersumber, ya berawal dari ayat yang pertama. Ya, ketika ini terjadi maka berkatnya akan menyusul mengikutinya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kondisi di mana ketika Daud menuliskan Mazmur ini, situasi keadaan masyarakatnya berbeda dengan keadaan zaman kita, ya, berbeda. Tantangan untuk bersama dalam kebersamaan itu berat di zaman sekarang. Ya, sekali lagi tantangannya beda dan sulit di zaman kita sekarang. Mau buktinya, ya, ketika ngumpul kita bersama-sama, apakah dalam pertemuan kelompok saudara-saudara, bahkan dalam rumah, ya, dalam rumah,
biasanya yang terjadi ketika kita sudah ngumpul, sudah ada bersama dalam satu ruangan, kira-kira ada kebersamaan enggak? Hah? Ada enggak? Orang eneng. 10 orang ngumpul, setelah itu semua sudah masing-masing begini kok. Ya, sudah begini semua. Jadi ada memang duduk dalam satu ruangan bersama, tapi tidak dalam kebersamaan. Tantangannya lebih berat sekarang. Belum lagi ditambah dengan banyaknya persoalan, pergumulan yang semakin berat, kesininya semakin berat. Orang sibuk dengan persoalannya masing-masing. Tetapi ayat ini mengatakan bahwa betapa luar biasanya kalau kita ada dalam kebersamaan yang rukun. Coba kita perhatikan ayat ini, dikatakan sungguh. Sungguh ini adalah sebuah pernyataan yang menyatakan apa yang akan dikatakan kemudian. Kalimat-kalimat yang akan disampaikan kemudian adalah benar. Itu kata sungguh. Benar-benar betul. Benar-benar orang salah gitu loh. Itu kata sungguh itu. Ya. Lalu diikuti lagi dengan alangkah. Alangkah ini saya coba melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini sebuah ungkapan kekaguman. Artinya ayat ini sedang berkata begini, kalau anak-anak Tuhan ada dalam kebersamaan dan dalam kerukunan, ini banyak orang yang kagum melihatnya. Buat dunia terkagum-kagum. Ya. Sebagai orang percaya, ini salah satu bagian bagaimana kita menerangi dunia dengan cahaya iman Kristen kita. Kita hidup dalam kebersamaan yang rukun. Ya. Alkitab menggambarkan orang-orang percaya itu sebagai tubuh Kristus. Kita yang sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus digambarkan sebagai tubuh Kristus. Satu tubuh. Saya, saudara, kita satu tubuh. Dan satu tubuh, mungkin kita ada pada bagian masing-masing yang berbeda. Tetapi posisi saudara sebagai tubuh Kristus tidak dapat terpisahkan satu dengan yang lain. Kelingking walaupun kecil, tidak ada satu bagian tubuh yang berkata engkau tidak berguna. Tetap dibutuhkan, dia adalah bagian tubuh yang tidak terpisahkan. Bahwa kita dalam gereja, dalam tubuh Kristus, ada talenta-talenta yang dipercayakan Tuhan, mengambil bagian di dalam pelayanan. Tetapi kita secara bersama adalah tubuh Kristus. Ya. Saudara-saudara, nah bagaimana caranya supaya kita bisa ada dalam kebersamaan dan kita rukun dalam kebersamaan itu. Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Filipi memberikan nasihat agar umat-umat Tuhan mengambil keteladanan dalam praktek hidup sesuai dengan apa yang ada pada pikiran dan perasaan Yesus. 2 minggu yang lalu saya sampaikan bahwa surat Paulus kepada jemaat Tuhan di Filipi itu berbeda. Warna suratnya, isinya berbeda dengan surat-surat yang lain. Contohnya kepada jemaat Tuhan di Korintus. Kalau kita baca 1 Korintus pasal yang ketiga.
Paulus menegur keras jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Paulus berkata apa? Aku berbicara kepada kamu bukan seperti kepada manusia rohani, tetapi kepada manusia duniawi. Bahasa saya bahasa manusia duniawi. Apa sebabnya? Karena kamu ternyata belum dewasa. Yang kuberikan bukan makanan keras, susu yang kuberikan. Coba ayat yang ketiga, 1 Korintus 3 ayat 3. Mas, 1 Korintus 3 ayat. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab ini indikatornya manusia duniawi. Jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ayat 5 coba, loncat ayat 5. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadamu. Ayat 6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan, dan seterusnya. Paulus mengirim surat, memang ada banyak pokok bahasan, nasihat-nasihat yang disampaikan kepada jemaat Korintus. Tapi di awal-awal surat Korintus, Paulus menyampaikan ini. Rupanya jemaat Korintus ini, mereka ada dalam satu jemaat, dalam satu penggembalaan. Tetapi ada keterkelompokan di dalam. Ada yang mengidolakan Apolos. Ada yang mengidolakan Paulus. Ada yang mengidolakan Petrus. Jadi rupanya di Korintus waktu itu, saudara, ada 3 kandidat yang membuat jemaat itu terpecah. Tidak tahu siapa yang elektabilitasnya tinggi. Haleluya. Ini bukan cuma pilpres ya. Di jemaat juga ada. Dan ini masalah serius. Dan oleh karena perpecahan yang ditimbulkan oleh iri hati dan perselisihan inilah, Paulus berkata, sesungguhnya kamu masih manusia duniawi, bukan manusia rohani. Halo, saudara, kita satu tubuh. Haleluya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Saudara-saudara, di wajahmu ada kemuliaan Raja. Ini orang-orang percaya. Hilangkan kebencian, iri hati, perselisihan. Dan kalau kita perhatikan, coba kita baca dari dua Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima mulai. Nasihat Paulus kepada jemaat Tuhan di Filipi, coba. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, sampai situ juga. Artinya apa? Paulus berkata begini, dalam hidup kamu berjemaat, biar terdapat di dalam kamu pikiran dan perasaan yang sama persis dengan pikiran dan perasaan yang ada pada Yesus. Tadi saya katakan Filipi tidak ada persoalan yang serius tentang pengajaran. Filipi
tidak dinasehatkan bagaimana mereka harus membentuk penatua dan lain diaken dan lain sebagainya. Tetapi jemaat Filipi ini jemaat yang luar biasa. Sampai Paulus berkata dalam doa, aku bersyukur apabila aku ingat kamu. Tetapi saudara-saudara, ada persoalan yang kelihatannya kecil terjadi di tengah-tengah jemaat Filipi. Yaitu dua orang yang sedang berselisih, yang namanya Euodia dan Sintike. Apakah kita akan berkata kok Paulus ini repot-repot amat? Cuma dua orang aja kok. Saya tanya saudara, dua orang berselisih ini masalah besar apa masalah kecil? Ya, boleh dianggap kecil, tapi akan menjadi besar. Karena itu Paulus merasa perlu sekali untuk menasihati mereka. Kenapa? Karena perselisihan antara dua orang ini bisa berdampak. Contohnya, dalam satu jemaat ada yang bernama A, ada yang bernama B. Ketika ini berselisih, ini bukan cuma masalah dua orang. Jangan lupa saudara, si A punya teman, si B juga punya teman. Sebab manusia ini kan kadang-kadang kan aneh. Si A punya masalah dengan si B, lalu si C karena berteman dengan si A, walaupun tidak punya persoalan dengan B, ikut-ikutan membenci. Itu terjadi saudara, ya itu fakta. Bisa akan merembet jadi lebar. Sebab itu Paulus sekali lagi merasa perlu agar jemaat ini hidup dalam kerukunan. Dan tidak ada teladan yang lain yang Paulus ingin tampilkan selain teladan Yesus. Kalau kita memiliki pikiran yang sama dengan pikiran Kristus, itu pasti tidak ada persoalan. Kenapa banyak masalah? Jangankan dalam gereja, dalam rumah tangga. Karena setiap orang punya pikiran dan perasaan yang berbeda dengan orang yang lain. Nah, ketika masing-masing mempertahankan jalan pikiran dan perasaannya, dan itu wajar. Karena manusia ini punya ego, ya, punya ego. Tapi yang akhirnya menjadikan egois. Tetapi saudara-saudara, dengar kata-kata saya. Kita boleh punya pikiran yang berbeda, perasaan yang berbeda. Tapi ketika kita satu di dalam pikiran dan perasaan Kristus, di dalamnya tidak akan ada perselisihan. Di dalamnya tidak akan ada iri hati. Yang ada adalah persatuan. Yang ada adalah kerukunan. Terus ayat 6. Atau kita tidak usah baca, kita nanti baca ketika kita masuk pada poinnya. Dan kalau kita lihat nanti, kita coba mengulas nanti, bahwa dalam ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8, ada dua pokok pikiran Yesus dan perasaan yang ada dalam diri Yesus yang harus menjadi keteladanan bagi kita, yang harus kita teladani dalam hidup kebersamaan kita. Yang pertama ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Ayat 6 sampai ayat 7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saya ingin untuk kita mengerti ayat ini. Kesetaraan dengan Allah adalah posisi tertinggi dari Yesus Kristus. Dan itu sangat berbeda dengan posisi kita.
Allah Maha Kudus, ya, Maha Suci, Maha Kuasa. Yesus ada dalam posisi itu. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini yang pertama yang ada dalam pikiran Kristus. Yang ada dalam pikiran dan perasaan Yesus, kerelaan untuk menyetarakan diri. Ya. Dari posisi yang begitu terhormat, yang begitu termulia, dia kosongkan untuk menjadi setara dengan saudara dan saya. Ini yang ada dalam pikiran Yesus. Dan kalau kita meneladani pikiran dan perasaan yang seperti ini ada pada diri kita, saya pastikan bahwa tidak akan ada orang yang menyombongkan diri terhadap orang lain. Ya. Sekali lagi saya pastikan tidak ada orang yang merasa sombong membandingkan dirinya dengan orang lain. Kita boleh punya latar belakang pendidikan yang tinggi, titel akademik di depan nama dan di belakang nama. Tapi kita tidak akan pernah merendahkan orang yang tidak punya pendidikan karena kita setara. Kita setara. Kita menganggap dia saudara kita. Amin. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Saudara. Orang yang punya kekayaan tidak akan pernah merendahkan orang yang hidupnya sederhana. Kenapa? Karena dia adalah saudara saya. Dia adalah bagian tubuh Kristus yang kita harus hargai. Dalam gereja, saudara memang belum sempurna. Karena itu banyak sekali gap pemisah, status sosial, pendidikan dan lain sebagainya. Ada orang yang merasa sangat minder, ya, karena tidak ada orang yang menyetarakan diri untuk mengangkat moralnya dia. Saudara, kita harus menuju kepada jemaat-jemaat yang rela menyetarakan diri. Ya. Kita adalah tubuh Kristus, bagian tubuh Kristus. Siapapun kita, itu adalah bagian tubuh Kristus. Nah, saudara-saudara, Efesus pasal yang kelima, ya, Efesus pasal yang kelima ayat 15. Iya, saya suka terjemahan ini, yaitu terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Bunyinya sebagai berikut. Saudara bandingkan, ini terjemahan baru ya. Terjemahan bahasa Indonesia berbunyi begini. Efesus pasal 5 ayat 15. Iya. Sebab itu, perhatikanlah baik-baik cara hidupmu. Cara hidup ini berbicara mengenai perilaku dan sikap. Ya, perilaku kita terhadap orang dan sikap kita terhadap orang itu cara hidup.
Dikatakan perhatikan baik-baik. Dan kalau kita perhatikan saudara-saudara, ayat-ayat berikutnya adalah hal-hal yang harus kita perhatikan sebagai cara hidup kita di tengah-tengah hidup berjemaat, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat di mana yang kita berada. Dan salah satu bagian ayat yang ke-21, Efesus 5 ayat 21. Ini salah satu cara hidup yang harus kita praktekkan. Ya. Efesus 5 ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Perhatikan kalimat ini, frasa ini memberikan pemahaman bahwa setiap orang merendahkan diri kepada yang lain, begitu juga sebaliknya. Artinya tidak ada peluang orang menyombongkan diri di dalamnya. Sekali lagi, tidak ada peluang orang menyombongkan diri di dalamnya. Walaupun ada dasar untuk sombong. Tapi kalau dengan cara hidup merendahkan diri, saudara-saudara, kita selalu akan menghargai hidup dalam kebersamaan itu. Ya. Jadi itu yang pertama, ya. Yang kedua, ayat 8 dari Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ini yang terdapat dalam pikiran dan perasaan Yesus. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudara, apa yang kita temui di sini? Ayat ini menunjukkan bahwa Yesus rela berkorban untuk orang lain. Ya. Di dalam pikirannya dan dalam perasaannya, dia rela menanggung penderitaan yang begitu berat. Karena dia mau berkorban buat orang lain. Dan orang lain itu siapa? Saudara dan saya. Kita menjadi anak Tuhan karena pengorbanan Yesus. Itu yang akan kita terima hari ini. Tubuh dan darahnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kita harus meneladani ini. Bagaimana kita harus meneladani ini? Kita rela berkorban untuk kepentingan orang lain. Seperti Yesus. Yesus mati bukan untuk dirinya, tapi untuk saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi pagi saya katakan begini. Saya sungguh paham bahwa kita hadapi masa-masa yang sulit. Tapi saya ingin menghidupkan kotak tengah, kotak misi. Kenapa? Ada terlalu banyak hamba Tuhan yang susah. Tadi pagi saya tunjukkan ke Pak Diarto, WA salah satu hamba Tuhan di daerah Purwodadi, Padi. Saya sudah transfer. Dia WA saya, dia katakan apa? Pak Yafet, tolong bantu kami yang ada di desa ini. Orangnya seusia saya, tapi dia jalan sudah pakai tongkat karena diabetes. Saya telepon majelis wilayah, saya tanya, lo kenapa pelayanannya? Ini sudah 3 minggu ndak gereja om, ndak ibadah. Lah kenapa? Nah jemaatnya diangkut di gereja lain dibawa ibadah ke Purwodadi. Saya bilang, kok ada pendeta yang setega itu ya? Pelayanannya sudah besar, kok masih mau lagi nyisiri yang yang kecil. Nah, hari Selasa saya kondangan dengan Ibu Gembala ke Temanggung. Karena hamba Tuhan ini menikahkan anak pada hari Senin, tapi saya mengantar Ibu Gembala ke Karyadi, jadi tidak bisa hadir di acara pesta pernikahan anaknya. Lalu kami datang hari Selasa. Oh iya, Mas Yanto sama Mbak Hera tahu ya, Pak Abu Sono.
Ini mantan majelis wilayah. Dia dalam perbincangan dia berkata begini, Om, kasihan loh Om itu yang teman kita yang di daerah Kaliwiro sana. Loh kenapa? Jemaatnya tinggal 1. Loh, kok iso? Iya Om, kan di desa kan begitu korbannya. Maksudnya apa? Jemaatnya ketika sudah remaja, SMA sudah keluar, cari pekerjaannya keluar, dapat pekerjaan menikah wis ora balik. Tapi dia katakan, saya salut Om pendeta itu. Jemaat 1 diladeni, tidak datang ibadah, diparani ke rumah, nyanyi berdua. Saudara-saudara, saya berencana memang mau ke sana, saya pikir minggu depan. Tapi saya mau katakan tadi malam saya nggak bisa tidur. Saya tidur jam 9 setelah saya baca-baca Alkitab. Saya doa, jam 9 saya tidur. Jam 10 terbangun, saya tidak bisa tidur lagi. Yang teringat hamba Tuhan ini. Apa yang saya pikirkan? Mangani piye. Anaknya 1 SMA. Bangun pagi saya katakan kepada Ibu Gembala, Ma, aku mau ke sana. Loh kenapa toh? Aku reso turu tadi malam. Hari itu saya katakan saya ingin buka itu kotak itu. Silakan saudara isi. Saya tahu berat. Bukan masalah banyak, saudara isi 2.000 tidak masalah. Tapi kotak itu terisi. Kita ambil bagian untuk melayani pelayanan misi. Kita baca Ibrani pasal 3 ayat 16. Ibrani pasal 3 ayat 16. Siapakah mereka yang membangkitkan? Ibrani pasal 13, saya yang salah. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik. Ojo lali berbuat baik. Dan memberi apa? Bantuan. Gereja mula-mula dalam keadaan yang sulit. Mereka membantu jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem yang sedang alami penderitaan. Sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Bukan saya yang ngomong firman Allah. Ketika kita peduli atas untuk kepentingan berkorban buat orang lain yang memang membutuhkan, itu adalah korban yang menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Halo, katakan amin. Itu adalah korban yang menyenangkan hati Tuhan. Yang berkenan kepada Allah. Sebab itu sama dengan pikiran dan perasaan Yesus. Lalu bagian kedua mengenai berkorban dengan orang lain ini. Ketika Yesus mati di kayu salib. Saudara, dia mati, tubuhnya mati untuk saudara dan saya. Kita juga harus meneladani ini. Di dalam kebersamaan kita tidak akan bisa rukun kalau kita tidak mematikan daging kita. Kita sudah mati bersama dengan Kristus dan kita bangkit bersama dengan kebangkitannya. Apanya kita yang mati? Daging kita. Coba Galatia pasal yang kelima ayat 19. Ini ada ayat yang terakhir. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecebaran, hawa nafsu. Saya percaya ini jemaat sudah tidak ada lah. Ya, ayat 20. Penyembahan berhala, ya ini ada mungkin sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencerahan dan pencemaran. Wah, iki akeh. Ya kan? Halo. Nggak suka berselisih, orang ngandel lah. Kalau ini banyak. Tapi kita harus matikan, saudara. Supaya kita dapat membangun hidup yang rukun dalam kebersamaan. Itu akan terjadi ketika di antara kita tidak ada perseteruan. Tidak ada perselisihan, tidak ada iri hati. Tapi satu tubuh yang saling menghargai.
dan kita nikmati kebersamaan dalam kerukunan, saya percaya berkat Allah mengalir atas kita semua. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Seperti Yesus, amin. Seperti Yesus, itu saja ku minta. Amin, haleluya. Dalam jalanku sampai ke surga, saya seperti Yesus, haleluya, haleluya. Seperti Yesus, itu saja ku minta. Oh, dalam jalan yang kami minta Tuhan, haleluya, saya sekali lagi katakan seperti Yesus, pelayan perjamuan kita ke depan. Haleluya, seperti Yesus, itu sama seperti Engkau. Pikiran perasaan kami sama seperti yang ada padamu. Haleluya. Jalanku sampai ke surga. Haleluya. Saya seperti Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Baharui hati dan pikiran kami, biar kami memiliki pikiran dan perasaan seperti yang ada pada diri Yesus, agar kami boleh terbangun dalam tubuh Kristus yang kuat satu,
Dan di dalam kesatuan kami percaya, di dalam kerukunan kami percaya, hadirat Allah ada di pertemuan kami. Berkat Tuhan tercurah. Kuasa-Mu dinyatakan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Kuduskan hati kehidupan kami. Memberkati pelayan-Mu untuk mereka dapat membagikan tubuh dan darah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Salibnya, silakan duduk. Haleluya. sedang makan, Yesus mengambil roti mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita tinggikan? Firman Tuhan berkata adalah tubuh Kristus sendiri. Mari kita terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Kita makan. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Angkat cawan pada tangan kananmu. Dan dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan,
mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Bukankah cawan anggur yang kita tinggikan, firman Tuhan berkata, adalah darah Yesus sendiri. Mari kita mau terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita minum. Haleluya, haleluya. Haleluya, ucapkan syukur buat pengorbanan Kristus. Haleluya. Darahnya amat kuasa yang sakit. Engkau percaya bahwa kuasa Tuhan mengalir atas hidup. Sembuhkan segala sakit, darahnya terusai. Darahnya, Dia sudah menerima tubuh dan darah. Dan kami berdoa pada saat pagi ini, mengalir kuasa yang memulihkan, menguatkan otot-ototnya, saraf-sarafnya. Dia pulih, sehat, dan memuliakan Allah. Dia kembali dapat beraktivitas oleh karena kemurahan Tuhan dan untuk kemuliaan nama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dari dosa sembuhkan segala sakit, darahnya tebus. Terima kasih Bapa di sorga, berkati umat-umat-Mu yang sudah hadir dalam ibadah pagi ini. Semua yang mengambil bagian dalam pelayanan, tidak ada satupun pelayanan yang sia-sia. Persembahan yang dipersembahkan milik Tuhan, Tuhan kembalikan dengan berkat limpah. Dan hamba berdoa, sertai umat-umat-Mu sepanjang minggu ini. Dalam rumah tangga karuniakan damai sejahtera, kuat sehat mereka menjalani hidup ini. Dalam perjalanan ada perlindungan Tuhan. Usaha pekerjaan yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Dan umat-umat-Mu nikmati pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kalau mereka pulang sebentar, Tuhan sertai dalam perjalanan. Tibakan di rumah masing-masing dengan selamat. Dan minggu depan kembali sama-sama kami boleh berhimpun memuliakan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pulanglah dan bawalah nikmat damai dan sejahtera dari Allah Bapa. Kasih sayang yang dinyatakan melalui putranya yang tunggal Yesus Kristus, serta penyertaan penghiburan kekuatan yang dikerjakan Roh Kudus menyertai kita semua pagi ini sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Dan Berlin